Ntar dulu. Oke. Oke ya, kita mulai saja. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan pada sehat. Nah, ini saya kali pertama bertemu di kelas 5 semester 5 inilah, khususnya 5D. Karena sebelumnya saya belum pernah masuk kelas ya. Kelas. Nah, ini presentasi saya kelihatan enggak ya? Siap terlihat, Pak. Siap kelihatan, Pak. Terlihat. Oke, ini meteo dinamis ya. Nah, sekarang saya perkenalkan diri dulu, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Ini nama saya tidak berubah dari dulu ini. Ya, jadi Kaprodi itu sudah setahun lebih. Kelahiran saya orang Jawa Barat. Kalau jadi pegawai negeri itu golongan 4B ini udah lumayan, tinggal 2-3 tingkat lagi menjung sampai 4E. Sampai 4B ini sudah hampir 8 tahun, udah naik-naik, nggak tahu kenapa, karena mungkin sudah umur. Nah, ini pengalaman saya jadi forecaster perakirawan itu sudah di Taman ANG tahun 81, saya ditempatkan di Ujung Padang. Nah, waktu itu Ujung Padang boleh dibilang kotanya di Maros, khususnya bagi yang orang Ujung Padang ini Maros sepi, gelap. Kalau naik angkot itu susah, namanya PPPD ya. Itu tahun waktu itu, sekarang mah udah lumayan bagus, sangat bagus sekali sekarang itu. Kemudian saya di sana itu jadi forecaster, artinya perakirawan keselamatan penerbangan. Setelah itu pindah ke pusat sampai tahun 2012, 12 sampai 14 itu saya pindah ke Pusdiklat. Kalau ngajar saya sejak berdirinya ANG tahun 96 sampai sekarang masih mengajar STKD. Diklat juga saya masih mengajar. Nah, barangkali ada yang ingin kirim email tugas, biasanya tugas dikirim ke Gmail ya. Kalau yang ini biasanya hanya untuk keperluan absensi kelas saja. Nah, itu HP sudah ada di grup WA ya. Itu biodata saya. Oke, dan ini seperti biasa saya kalau di kelas itu ada aturan main. Nah, kalau ini kan aturan mainnya ya virtual. Jadi kalau virtual itu tepat waktu hadir ya. Di kelas pun begitu, sama tepat waktu. Cuma kalau di kelas itu ada keterlambatan, saya dikasih waktu 10 menit, saya kasih waktu untuk hadir. Kalau tidak ya
resiko sendiri. Kalau di virtual saya kasih waktu absen 30 menit. Di absen. Absennya ini karena tadi di SIMAS bermasalah, sampai sekarang saya tidak bisa buka juga, atau bukan di Google, di Classroom ya, itu bisa. Saya lihat tadi sudah absen. Kemudian selama kuliah saya kira perhatikan saja, jangan dimatikan videonya, karena ini nanti bermasalah. Saya biasa menggunakan Zoom atau Google Meet, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas. Apabila memang tugasnya tidak bisa diupload di Classroom atau di SIMAS, bisa dikirim di email dengan catatan saya diberitahu, ya. Karena kalau nggak dikasih tahu, saya juga lupa. Oke, itu introduction-nya. Nah, sekarang mata kuliah yang akan yang saya berikan ini ada di sini, ada introduction, dimensi dan unit. Saya kira di SMA sudah ada. Cuman dimensi dan unit di perguruan tinggi ini berbeda ketika tapi intinya gini, kalau di SMA udah pintar bisa, maka nanti tidak mengalami kesulitan ketika kita menurunkan rumus-rumus secara dimensi dan unit. Nah, kemudian skala analisis, gaya-gaya yang bekerja di mana tuh, di atmosfer. Kemudian kita gunakan koordinat. Ada yang namanya koordinat. Nah, koordinat itu kan kita tahu bahwa bumi kita tidak lempeng, tidak datar, tapi bulat. Sehingga ada non inersial. Artinya non inersial itu ada sifatnya tidak mutlak. Ya, makanya di cuaca itu tidak mutlak. Tidak ada yang mutlak. Semuanya inersial, semuanya serba lembab. Itu ini akan kita pelajari, nanti masuk ke basic interaksi, jika, dan seterusnya. Nah, ini lumayan banyak ini. Jadi 14 kali pertemuan saya tidak tahu nggak bisa apa enggak. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, bukunya ini ya, ada yang tahun 2004, ada yang tahun 2012. Yang terakhir saya lupa kalau nggak salah, tapi isinya sih bersama. Kalau nggak salah yang 7 atau 6 ya, 6 edition. Saya lupa, saya kira 6 edition, apa namanya. Cari aja, tapi kamu kalau punya 4 atau 5, sama saja isinya. Ya, tidak jauh berbeda. Ini bukunya nih, ini download, gratis. Gratis, tidak bayar, kecuali kuotanya yang nggak gratis. Kalau ininya gratis. Nah, itu ya buku yang digunakan dari dulu, atau buku yang lain juga boleh selain Holton. Tapi biasanya kalau dibilangin dynamic metodologi pasti Holton, gitu ya. Nah, sekarang ini. Izin Pak. Mohon izin Pak sebelumnya. Izin pertama, izin bertanya, nama saya Yusuf Dwi Darmawan. Untuk slide PPT-nya masih belum pindah Pak, masih. Untuk slide PPT-nya masih di biodata Pak. Untuk daftar bukunya kami belum melihat Pak. Waduh, ini gimana? Padahal saya udah lihat, wah berarti jaringannya nih. Padahal sudah. Sekarang kelihatan enggak? Siap, sekarang sudah bisa. Kalau yang ini, aturan sudah ada. Sudah bisa. Aturan main. Iya Pak. Oh, kalau gitu nggak usah di slideshow berarti ya. Karena di slideshow itu lama. Siap. Ini kelihatan? Siap ya Pak. Kelihatan ya. Karena kalau nggak di slideshow itu kan kurang besar. Makanya saya kasih gini aja. Oke. Nah, jadi nyampe di sini. Nyampe di sini. Ini bukunya gini. Ini bisa di-download. Ya. Bisa di-download, tinggal mudah sekali. Nah, sekarang kita masuk ke paham ya, udah ya, ini kayak gini tinggal download saja ya. Kemudian, nah ini apa yang dibilang dinamis. Nah, dinamis itu sebenarnya studi tentang gerakan atmosfer. Jadi kalau orang forecaster, perakirawan itu, kalau ada cuaca ekstrim, ceritanya secara dinamis dong. Dinamikanya bagaimana? Itu biasanya orang forecaster. Dinamika itu berbicara berbagai macam parameter. Nah, ini kan gerakan atmosfer. Nah, gerakan atmosfer itu banyak sekali gerakan-gerakannya, tergantung gayanya. Ada
ada gaya konservasi, ada gaya energinya, ada gaya force-nya, ada fokus baik sekali. Kemudian kalau secara operasional, misalnya gini, ada cuaca ekstrim, ceritain dong secara dinamis. Nah, ceritain secara dinamis itu keterkaitan antar parameter. Nah, parameter apa? Parameter meteorologi. Jadi meteorologi itu sebenarnya parameternya dinamis, tidak statis. Kalau statik namanya perhitungan statistik. Nah, ini dinamis karena selalu berubah-ubah. Ingat, cuaca itu ruang dan waktu. Ruangnya adalah bujur, lintang, dan ketinggian. Waktunya adalah hari ini, besok, pagi, siang, malam itu adalah waktu. Ya. Kemudian secara umum kalau kita bicara cuaca itu ngomongnya tadi meteodinamis atau meteorologi fisis. Meteodinamis itu tadi keterkaitan antar parameter. Kalau fisis cerita, misalnya gini, kalau suhunya laut, apa? Fisisnya apa? Kalau suhu laut, fisisnya dia ketersediaan uap airnya banyak. Nah, kalau uap airnya banyak di dekat permukaan, apakah dia bisa naik ke atas sampai ke atmosfer sehingga menimbulkan awan yang banyak atau titik uap air yang banyak? Nah, itu fisis namanya. Artinya setiap parameter mempunyai definisi fisis. Nah, gitu tak? Kemudian kalau kenapa banyak awan? Oh, karena uap airnya banyak. Kenapa uap air banyak? Karena kelembapannya banyak. Nah, gitu loh. Kenapa kelembapannya tidak bergerak ke situ? Oh, karena anginnya lemah. Itu secara fisis. Parameternya keterkaitan di antara parameter. Nah, itu kira-kira tentang dinamis. Supaya kamu paham, supaya nggak bingung. Oke. Kemudian metodologi dinamis ini, ya ini ya tentang gelombang sistem apa yang saya ceritakan tadi, itu tentang dinamis fluida. Sebenarnya jadi metodologi dinamis itu ngomongnya tentang fluida atmosfer. Nah, atmosfer itu kan kalau di buku Introduction to Meteorology dipandang oleh dua pandangan. Yang pertama pandangan tentang lapisan, yang kedua pandangan tentang fluida. Fluida ngomongnya molekul-molekul yang bergerak, uap air yang bergerak. Itu sebenarnya kalau bicara meteorologi. Makanya rumus-rumusnya ini agak ribet-ribet, susah. Nah, ini secara fisisnya ada termodinamika juga. Fisika-nya ada, bicara tentang ini. Semua ada di dalam fisika ini kan, fisis. Tapi bukan hanya sekedar turbulensi gitu saja, tapi ada arti fisisnya. Arti yang filosofinya kalau bahasa profesor itu filosofinya apa sih yang terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat karena metodinamis itu sebenarnya dinamik meteorologi itu adalah mata kuliah yang paling ditakutin di STMKG. Kalau di SMA yang paling diseganin, paling malas karena rata-rata gurunya galak-galak. Nah, kalau di metodinamis perguruan tinggi meteorologi bukan dosennya yang galak-galak, emang pelajarannya yang susah, sehingga susah banget gitu kan. Kalau di SMA itu kan matematik, kimia, fisika itu kan mata pelajaran yang agak susah ya. Nah, kalau di cuaca ya ini meteorologi dinamis. Nah, kita lihat kenapa susah. Nah, ini coba lihat. Ya, ini kan kita ada gunung, ada laut, ada teluk, dan setiap ketinggian yang naik ke atas atau yang bergerak kiri kanan ini mempunyai arti penting secara fisis, secara matematik. Nah, sehingga susah sekali nih memahami. Makanya orang yang masuk ke STMKG itu umumnya punya pemahaman fisika matematik yang luar bagus lah, gitulah. Bukan pinter sih, pokoknya bagus lah. Artinya bisa ngikutin gitu, meskipun agak tersendat-sendat. Ya kan? Karena memang susah sekali. Ini seperti gambar ini, soil layer. Soil layer itu ngomongnya nanti ada pelajaran tentang soil layer, LBA kalau nggak salah. Ada pelajaran tentang chemical atmospheric. Ada pelajaran tentang geopotensial, ada pelajaran tentang lapis batas atmosfer, mesoscale. Oh, banyak sekali pelajaran-pelajaran. Sekarang kalau nggak salah, makanya semester 7 termasuk semester yang paling susah. Karena ada materi-materi yang boleh dibilang susah dimengertinya, kecuali dosennya ngajarinya. Nah, ini mengapa penting? Satu,
elemen ini sebagai, jadi meteodinamis itu juga sebagai penelitian juga bisa. Ya, kenapa awan itu bergerak-gerak? Gitu kan kita jawabnya dengan fisika awan. Kenapa awan itu hitam? Kalau mau hujan, kita jawab dengan lapis batas atmosfer atau meteorologi fisis, gitu kan. Nah, jadi ya pentingnya itu karena semua parameter mempunyai arti tersendiri, keterkaitan sendiri, saling berinteraksi. Nah, itu ya. Makanya di dalam waktu kelas 1 pendahuluan meteorologi diajarin parameter-parameter. Harusnya yang diajarin itu apa definisi tekanan. Bukan hanya di tekanan adalah sekolom udara, bukan itu maksudnya, tapi filosofinya sebenarnya. Oke lah, tapi tidak apa-apa lah. Itu yang penting Anda tidak lupa dengan proses pendahuluan atmosfer tadi. Kemudian karakteristiknya ini tentang kalkulus. Jadi Anda harus, makanya di sini ada kalkulus, ada diferensial, ada kalkulus lanjut, ini semua terus vektor. Di samping tadi fisika, ini juga ada vektor, dan ini harus Anda tahu. Sehingga ketika kita menurunkan rumus-rumus di meteodinamis, kita nggak mengalami kesulitan. Meskipun tidak semuanya tentang kalkulus, tapi ada matematik yang memang harus kita turunkan secara matematik. Nah, sekarang ini juga sama. Ya, jadi nah ini fisikanya, contohnya sebenarnya bicara atmosfer itu awalnya dari hukum Newton, ya. Pertama hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu kan gaya sama dengan reaksi, ya. Aksi sama dengan reaksi. Kemudian khusus yang bergerak itu Newton, F sama dengan MA. Kemudian ada yang 3, jumlah gaya yang bekerja pada suatu media itu sama dengan 0. Nah, kok bisa sih padahal Newton itu kan pada benda? Tidak, Newton itu datangnya dari dunia maya yang sulit sekali kalau kamu baca cerita tentang sejarah Newton, pasti kamu ibadahnya tambah meningkat deh. Karena ternyata ini orang ini hebat sekali gitu kan. Nah, karena itu orang-orang yang memahami meteodinamis itu orang-orang yang boleh dibilang paham tentang matematik. Tidak pintar sih, tapi paham lah. Fisika juga paham, khususnya hukum Newton sama hukum fluida. Hukum fluida juga kan sebenarnya kaitannya dengan hukum Newton. Nah, kenapa hukum Newton dipakai? Karena kan partikel itu bergerak. Kenapa bergerak? Karena kan bumi kita juga memutari langit, ya kan, atau berputar pada rotasinya, sehingga berlakulah dia hukum Newton. Hukum Newton itu tidak hanya bergerak lurus, tapi kan dia juga ada gaya sentripetal, ada sentrifugal dan sebagainya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau fisikanya modelnya kayak gini. Nah, ini harus paham tentang persamaan diferensial. Jadi yang diturunkan itu turunan pertama, nanti turunan kedua, tapi ini nanti larinya ke vektor juga nanti. Ini yang jadi masalah. Nah, ini tidak semuanya sih, hanya ada beberapa materi yang makanya saya tidak nakut-nakutin, tapi memang inilah meteodinamis itu susah. Nah, kemudian sekarang gini, jadi kan belajar meteodinamis itu satu, di samping secara dinamika, secara fisis, matematik, fisika juga harus paham. Kemudian kalau ini udah paham, nanti caranya lebih gampang lah istilahnya, seperti itu. Ini contoh saya bukakan buku Holton-nya ya, barangkali kamu tertarik. Tapi saya yakin nah, ini contohnya masalah fisika. Kita harus paham di sini, tapi nanti dikaitkan dengan cuaca. Nah, seperti ini, ini kan turunan-turunan rumusan ini kan. Nah, ini kan kayak tadi nih kan persamaan diferensial. Turunan terhadap dua parameter yang berbeda. Nah, jadi inilah yang kita pelajari
nanti kira-kira ini ya. Oke. Kemudian, nah ini introduction tentang metode dinamis. Kira-kira masih sanggup Bang ikutin metode dinamis ini? Siapa yang nggak kurang paham tentang persamaan? Tapi bukan berarti kita nurunin persamaan diferensial ya, tapi nanti ada yang turunannya harus dikerjakan dengan matematika atau fisika. Maka di sini harus paham tentang metode dinamis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini baru introduction loh, belum semua ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon izin, Pak, sebelumnya. Tadi untuk bukunya itu, untuk pengarangnya atas nama siapa ya, Pak? Holton. James Holton. James Holton. James Holton, Pak. Nah ini kan ada keterangan fourth edition. Nah ini bisa saja kamu dapat yang terbaru. Saya lupa apa 6 edition apa yang 7 edition. Tapi seingat saya 6 edition tahun 2014 terakhir. 2014. Ini kan 2004 ini. 2004, 2012, 2014 kalau nggak salah. Nah, yang 2012 itu 5 edition. Tapi itu sama aja sih. Cuma ada lambang-lambang sedikit. Nah, ini silakan saja dicari, bisa di-download. Tapi seingat saya yang di-download itu yang edisi yang lama-lama, yang baru-baru dia masih dalam bentuk slideshow kalau nggak salah. Itu ya, oke? Siap, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi sebelum lanjut lagi. Oke, terus kita lanjutkan dikit. Kalau introduction pertemuan pertama mah nggak lama-lama, sebentar dulu. Yang penting udah absen semua. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama tentang isinya. Nah, jadi waktu di SMA kan pernah diajarin International System Unit. Ya kan ada panjang itu M, massa kilogram, time waktu S. Kemudian dimensinya kalau gaya itu N, energi C. Ini kan Anda tahu semua kan. Ini sangat penting sekali ya. Karena nanti ada yang namanya analisis scale. Analisis scale itu harus paham dengan unit atau dimensi. Ya kan, misalnya gini, berat atau massa itu kan kilogram. Dimensinya kan sebenarnya bukan mass, bukan kilogram, tapi M besar lah, M besar. Kemudian yang namanya panjang itu bisa panjang, lebar, itu semuanya dalam bentuk M besar. Nah itu semua udah diajarinnya. Kemudian kalau waktu biasanya bukan S tapi T besar, T besar. Nah, ini dimensi namanya. Sekarang kita lihat, nah ini, nah, ini kan udah ada nih. Nah, nanti kita permainannya di ini vektor-vektor, unsur vektor. Nah, ini ada U tebal tipis, kemudian ada V tebal tipis, satuannya meter per detik. U itu komponen utara, komponen barat timur, V itu komponen timur selatan. Biasanya seperti itu. Kemudian, oh ini ada UV ya, ini vektor ya, semua vektor. Nah, kamu pernah diajarin di NWP udah diajarin ya? Udah belum? NWP, numerical weather prediction. Oh, semester ini ya? NWP belum, Pak? Belum ya?
Nah, jadi nanti di dalam mempelajari NWP itu ada yang namanya komponen U dan V. Itu komponen U dan V itu komponen barat timur, komponen utara selatan. Kemudian secara simbol vektornya U ini. Biasanya ada yang dikasih garis di atasnya. Tapi ini udah kayak gini namanya vektor. Dan ini banyak lagi, di Holton sudah ada. Ya, di Holton itu halaman terakhir apa halaman A. Biasanya kalau Holton itu halaman-halaman awal namanya dimension and unit. Nah, itu ada semua di itu. Nah, kemudian vektor. Nah, vektor juga kita harus belajar. Jadi, nah ini yang saya bilang. Nanti ketika kita bicara tentang koordinat kartesian atau koordinat bola, mau nggak mau kita harus belajar ini perkalian vektor dengan metrik. Nah, kan metrik beda jadi, no? Udah belum ya? Metrik, ya perkalian metrik. Ya, kemudian ini perkalian vektor dengan vektor lambangnya. Ini perkalian vektor dengan 3 dimensi. Ya. Kemudian ini kalian vektor dimensi, kemudian IJK itu maksudnya kalau I itu biasanya dilambangkan bujur, J itu dilambangkan lintang, K itu dilambangkan ketinggian. Ini semuanya ada. Nah ini yang harus Anda pelajari. Nanti ketika Anda belajar tentang Holton, ya, tentang Holton seperti ini, ntar saya lihat dulu ya. Share. Mana dia lagi ah. Masih kelihatan? Nah, ini. Belum. Nah, kira-kira ini. Jadi, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Jadi, rumus-rumus ini yang kita harus, nah ini ada persamaan diferensial kayak gini, kan turunan kedua. Ini kan vektor nih, vektor dengan vektor. Kenapa vektor? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kau belajar vektor dalam ini? Kira-kira apa? Bisa nggak? Siapa yang bisa? Gini, contohnya angin. Angin itu kan bergerak dari barat ke timur, timur ke barat. Nah, ketika benda itu bergerak, partikel bergerak, sesuatu yang bergerak pasti punya arah, ya kan? Nah, karena arahnya itu makanya dibilang vektor. Nah, kemudian seberapa besar partikel itu bergerak, kan ada angkanya, maka dia skalar. Makanya vektor skalar itu dipelajari di dalam mediodinamik dalam rangka supaya paham. Jadi kadang-kadang kenapa anginnya itu lemah? Oh, kan memang anginnya lemah karena memang tidak punya arah, tapi punya besaran. Nah, gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Ini contoh yang materi-materi yang akan kita pelajari nanti. Tapi kita tidak semua, ini kan hanya sampai ada Medin 2. Medin 2 ini Medin baru Medin 1 seperti ini. Tapi kamu jangan takut melihat rumus-rumusnya ya. Saya akan berusaha tidak yang sulit-sulit, tapi bagaimana penggunaannya di aplikasi dunia nyata nanti di dalam pekerja atau di dunia perguruan tinggi. Kira-kira itulah yang introduction menurut saya. Itu
Kira introduction saja. Terus, oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekarang saya mau nanya, kamu nih familiar dengan Google Meet atau familiar dengan Zoom? Gimana? Izin Pak, familiar dengan Google Meet. Dengan Google Meet, Pak. Google Meet. Kalau Google Meet layar satunya mana ya? Ini kalau Google Meet ini kan ada satu layar itu sama sih dengan Zoom juga ini. Zoom itu bisa 25. Kalau ini 20 orang yang bisa ditampilkan. Nah, sama aja sih yang mana-mana saja. Saya juga udah lama nggak gabung-gabung ini, makanya masih bingung, nggak kelupaan. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan pertemuan pertama ini. Silakan, biasanya belum ngerti soalnya. Ntar saya lihat dulu. Ini kenapa sih tidak mau ya? Si masnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perkuliahan meteorologi dinamis ini nanti apa memerlukan aplikasi khusus, Pak, seperti MATLAB atau Python gitu, Pak? Oh enggak, kalau Medinamis itu cuma belajar tentang rumus-rumus aplikasinya di dunia operasional seperti itu. Belum ada yang menggunakan, justru ngerjain soalnya yang agak manual. Memang manual itu ada. Kita Medin 1, Medin 2 juga sama, semuanya ada sama aja dengan kayak matematik lah gitu. Cuman kalau matematik kan murni matematik, kalau Medin itu matematik yang ada kaitannya dengan kondisi cuaca. Nah, itu saja. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Udah absen semua ya? Oke, saya kira kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siap, sementara cukup, Pak. Cukup ya. Jadi ini dari 27 orang sudah masuk. Nanti absen di Simasnya saya absenkan saja. Yang penting di classroom-nya ada ya. Di classroom-nya tadi saya lihat sudah ada absen di classroom-nya berapa orang tadi ya? Udah 27 orang ya. Meskipun ada yang kayaknya nggak ada yang terlambat. Nanti saya absenkan di Simas karena buat laporan saya juga. Ini juga bingung kenapa nggak bisa. Ini satu hal yang baru nih. Tapi kamu udah belajar Simas belum? Udah belajar Simas belum?
Siap Pak, tadi sudah dilakukan sosialisasi Pak. Nah, tapi itunya udah, cara absennya udah. Untuk cara absennya menggunakan QR kode Pak, jadi di-scan begitu Pak lewat HP. Tapi untuk tutorialnya belum diberitahu Pak. Ya itu tergantung saya, kalau saya tampilkan kalian lihat semua. Kalau enggak. Tapi ini saya tadi buka nggak bisa. Nah ini kan jadi masalah. Baru pertama udah nggak bisa, jadi pusing kita kan. Ya nggak apa-apa. Makanya saya backup pakai Classroom juga gitu, buat backup kalau datanya itu ada semua gitu ya. Saya kira itu sementara ya. Nah, nanti minggu depan kita udah mulai masuk ke materi yang sesungguhnya, jadi supaya belajar. Nah itu bisa di-download ya. Siapa yang belum download? Ini kalau saya download juga bisa, saya kasih di sini bisa juga nih. Nah, saya kasih ini berapa ya? 12 megabyte. Nah, bisa nggak 12 megabyte? Kalau di grup bisa nggak, di WA grup? Saya bisa Pak. Di itu aja ya, di Simas nanti ya. Oh nggak, di sini aja nanti di Classroom bisa ya? Saya bisa. Kalau di Simas paling tinggi 2 megabyte, saya harus potong-potong. Di Classroom itu agak bebas. Kalau nggak di Classroom nanti saya kasih di grup aja lah. Ini saya kasih di grup ya. Siapa? Daripada download lama juga kan. Lumayan 12 mega. Ini apa, karena HP-nya ya, karena laptopnya. Ya, itu sudah saya upload, mungkin dalam proses pengiriman, karena lumayan 12 mega. Oke, saya kira kalau tidak ada nanti minggu depan. Yang jelas begini, saya tidak mungkin memaksimalkan 3 jam full. Ya, jadi saya berusaha meminimalis waktu, karena juga saya paham bahwa jaringan di daerah juga tidak sama dengan jaringan yang di kota. Kemudian kuota juga mempengaruhi, sehingga saya berusaha paling nanti biasanya paling 1,5 jam lah. Mudah-mudahan nanti diskusinya lewat chatting aja atau lewat email ya. Saya kira itu yang paling bagus ya. Saya kira itu ya. Oke, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, silakan kalau ada yang ingin. Ada Rangga mau tanya? Siap, cukup Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.